Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga news-news positif yang masuk ke dalam sektor industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini ada beberapa informasi yang tentu nilainya adalah positif dan juga menarik untuk masa depan cryptocurrency. Nah, tetapi untuk kesimpulannya akan gue jabarkan di akhir video. Oke, jadi untuk informasi yang pertama, di mana mungkin kalian pun mengetahui dengan adanya suatu pengembalian dokumen dari pihak regulator Amerika Serikat ataupun SEC dengan beberapa big company yang mulai mencoba untuk mengajukan Bitcoin Spot ETF. Tapi itu bukan ditolak, itu hanya dikembalikan saja untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sebuah dokumen tersebut. Nah, jadi kekurangan tersebut itu apa? Jadi sedikit banyaknya yang telah gua riset, di dalam sebuah dokumen tersebut itu tidak tercatat kira-kira ketika Bitcoin Spot ETF dari beberapa big company yang telah mengajukan terhadap pihak SEC itu disetujui, mereka itu akan menggunakan pihak ketiga ataupun bursa yang mana. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana ada salah seorang kandidat Presiden Amerika Serikat untuk di the next year ataupun tahun 2024 yang bernama Robert F. Kennedy, dia secara terang-terangan mengungkapkan bahwa beliau memiliki Bitcoin senilai 100.000 hingga 250.000 US dollar. Karena memang salah satu calon kandidat Presiden Amerika Serikat yang bernama Robert F. Kennedy, dia sangat-sangat pro sekali terhadap digital asset, salah satunya adalah Bitcoin. Dan selain itu pun sekarang ada sebuah prediction juga terhadap masa depan harga Bitcoin, bahwa Bitcoin kemungkinan bisa mencapai di atas 700 ribuan US dollar. Wow, ini menarik sekali gitu ya untuk kita bahas. Ya mungkin kalian pun bertanya-tanya, kenapa belakangan ini banyak sekali orang-orang yang memiliki pengaruh besar mencoba untuk mengagungkan dan juga mengangkat daripada nilai Bitcoin. Nah, jadi itu kesimpulan yang akan kita bahas di pembahasan kita kali ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi koreksi? Dan ternyata untuk kondisi market cryptocurrency hari ini memang kondisinya agak lebih cenderung sideways ataupun flat ya, tergantung beberapa peribahasa masing-masing. Dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir dari industri cryptocurrency secara global memang sedang terjadi penurunan sekitar 42,76%. Walaupun dalam sebuah volume sedang terjadi penurunan, dalam sebuah market cap sedang terjadi kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 0,27%. Begitupun dalam sebuah pencatatan Fear and Greed Index untuk hari ini berada di area 50. Artinya beberapa pelaku pasar ini untuk kondisi sekarang tidak terlalu greedy ataupun serakah. Dan untuk Bitcoin sendiri per hari ini sedang terjadi kenaikan sekitar 0,37%. Ada juga Ethereum sedang terjadi kenaikan sekitar 0,18%. Begitupun dengan beberapa altcoin memang lebih cenderung hari ini sedang terjadi kenaikan gitu ya dibandingkan dengan hari kemarin. Untuk hari kemarin itu memang kondisi market cryptocurrency sedang berdarah-darah. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah seorang CEO BlackRock yang bernama Larry Fink. Dia telah diwawancarai oleh salah satu stasiun TV yang bernama Fox Business. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, di sini kita akan tarik mundur ke belakang. Kira-kira apa saja yang pernah dinyatakan oleh beliau, salah satu CEO dari perusahaan BlackRock dengan pengelolaan dana 9 hingga 10 triliun US dollar. Oke, kita stop dulu mengenai videonya. Nah, jadi singkat cerita, pada tahun 2017 yang bernama Larry Fink, salah satu CEO dari BlackRock, dia pernah menyatakan bahwa Bitcoin ataupun cryptocurrency adalah salah satu wadah untuk beberapa orang melakukan tindak kejahatan, salah satunya untuk pencucian uang. Dan bahkan dia pada tahun 2022 pernah menyatakan beberapa bursa yang melayani untuk perdagangan sektor industri cryptocurrency itu tidak akan ada ya. Jadi kurang lebih yang pernah dinyatakan oleh beliau itu adalah rata-rata menjelek-jelekan sektor industri cryptocurrency, baik itu untuk altcoin atau mungkin Bitcoin dan juga bursanya. Tetapi ternyata beda cerita dengan hari ini tepat di tahun 2023. Jadi yang telah dinyatakan oleh CEO BlackRock yang bernama Larry Fink pada saat diwawancara oleh salah satu stasiun TV Fox Business, Bitcoin adalah
adalah emas yang didigitalisasi dan selain itu pun Bitcoin adalah aset internasional. Wow, ini sangat mengejutkan sekali gitu ya. Dan bahkan dengan adanya suatu pernyataan seperti ini secara terang-terangan oleh salah satu CEO dari perusahaan BlackRock yang bernama Larry Fink, ini cukup mengejutkan sekali terhadap komunitasnya cryptocurrency. Dan untuk informasi yang kedua, di mana di sini ada salah satu media yaitu Watcher.guru yang telah membagikan suatu informasi positif untuk cryptocurrency. Karena di sini yang telah disampaikan oleh media tersebut, Robert F. Kennedy Jr. catatan menunjukkan dia memiliki Bitcoin hingga 250.000 US dollar. Kenapa di sini dijadikan sebagai informasi yang begitu positif untuk masa depan kripto? Karena Robert F. Kennedy Jr. ini adalah salah seorang kandidat calon presiden pada tahun 2024. Jadi ketika memang Robert F. Kennedy ini bisa mendapatkan atau menjadi presiden pada tahun 2024, tidak menutup kemungkinan masa depan cryptocurrency akan cerah. Karena selama ini beberapa orang-orang besar dan juga yang memiliki pengaruh di luar sana, khususnya untuk negara Amerika Serikat, selalu skeptis dan juga memiliki pandangan yang begitu negatif terhadap sektor industri cryptocurrency. Dan untuk informasi yang terakhir, di mana di sini ada salah satu media yaitu Today yang telah memberikan suatu informasi yang lebih kurangnya adalah Arthur Hayes menghadirkan dua prediksi Bitcoin yang mengejutkan. Nah, jadi kalau tidak salah Arthur Hayes ini adalah salah seorang mantan CEO dari bursa BitMEX. Itu kalau gue tidak salah, tetapi kalau salah mohon dikoreksi. Dan lagi-lagi sekarang dia telah menghadirkan dua prediksinya terhadap harga Bitcoin yang katanya cukup mengejutkan. Nah, tapi kita tarik mundur ke belakang gitu ya. Sebelumnya Arthur Hayes dia pun telah memprediksikan bahwa harga Bitcoin lebih kurangnya sekitar tahun 2022 itu akan mencapai titik terendah sekitar 10.000 US dollar. Dan ketika Bitcoin mencapai 10.000 US dollar, Arthur Hayes akan membeli sebanyak-banyaknya. Namun ternyata apa yang telah terjadi, Bitcoin tidak menyentuh harga 10.000 US dollar. Tetapi kali ini prediksinya beda cerita dengan prediksi sebelumnya yang mungkin untuk sebelumnya itu memiliki nilai yang agak sedikit negatif juga gitu ya untuk harga Bitcoin. Tapi kali ini agak sedikit mengejutkan. Kira-kira berapa yang telah diprediksikan oleh salah seorang mantan CEO dari bursa BitMEX tersebut yang bernama Arthur Hayes. Nah, jadi di sini pengusaha kripto dan juga penulis esai terkenal yang bernama Arthur Hayes baru-baru ini membagikan wawasannya yang menarik tentang masa depan cryptocurrency dan khususnya untuk Bitcoin dan juga potensi interaksi mereka dengan bidang kecerdasan buatan ataupun AI yang berkembang pesat. Dalam karya terbarunya, Hayes mengungkapkan dua prediksi menawan yang telah membuat komunitas cryptocurrency beramai-ramai. Jadi yang telah disampaikan oleh salah seorang pengusaha kripto dan juga sekaligus penulis esai terkenal yang bernama Arthur Hayes. Jadi kali ini dia telah mengungkapkan ataupun menyampaikan mengenai perspektif dia pribadi bahwa antara Bitcoin ataupun blockchain dengan kecerdasan buatan yaitu AI, Artificial Intelligence, memiliki suatu ikatan khusus dan juga berkesinambungan. Dan ini cukup mengejutkan juga gitu ya terhadap beberapa komunitas cryptocurrency. Dan di sini pun Arthur Hayes langsung men-tweet di akun pribadinya dengan nama akun Twitternya Crypto Hayes ataupun Arthur Hayes. Pada dasarnya dia telah melakukan prediksi gitu ya antara kecerdasan buatan dan juga Bitcoin di masa depan. Nah, jadi di sini yang telah disampaikan oleh beliau tersebut mengenai prediksinya terhadap Bitcoin itu adalah, jadi Bitcoin sangat 3 digit, yang artinya Bitcoin ini mampu melonjak sampai dengan 3 digit. Berdasarkan gagasan ini, Hayes menyelidiki prediksi keduanya. Menggunakan potensi lonjakan harga Bitcoin jika Bitcoin menjadi mata uang dominan ekonomi AI berdasarkan berbagai indikator termasuk ukuran ekonomi AI. Dapatkan nilai PDB harian untuk tahun 2022, market cap Bitcoin, kekelipatan nilai transaksi harian, kecepatan pembayaran, dan juga total pasokan Bitcoin. Hayes menghitung skenario optimis di mana harga Bitcoin bisa mencapai hingga 760.000 per koin. Wow, ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi di sini ketika memang dari Bitcoin bisa dijadikan sebagai mata uang dominan ekonomi AI atau mungkin untuk beberapa negara juga gitu ya, walaupun tidak seluruh dunia akan menjadikan Bitcoin sebagai mata uangnya, tapi sedikit banyaknya ketika memang Bitcoin akan dipergunakan sebagai mata uang dan juga akan berkesinambungan juga terhadap kecerdasan buatan ataupun AI, bisa melambung tinggi setidaknya mencapai 760.000 US dollar per satu keping Bitcoin. Wow. Jadi ternyata untuk prediksi kali ini lebih positif dibandingkan prediksi sebelumnya terhadap Bitcoin yang telah diprediksikan oleh salah seorang pengusaha dan juga sekaligus penulis esai terkenal yang bernama Arthur Hayes. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Lebih kurangnya ada sekitar 3 berita positif untuk masa depan cryptocurrency dan juga Bitcoin. Jadi kira-kira kesimpulan apa yang bisa gue dapatkan dengan ketiga berita tersebut dan mungkin lebih dari 3 berita yang ada di luaran sana yang mulai mencoba untuk mengagungkan daripada nilai Bitcoin di masa depan. Jadi sedikit banyaknya gue bisa mendapatkan suatu kesimpulan dengan adanya suatu pernyataan yang telah disampaikan oleh CEO BlackRock yang bernama Larry Fink. Jadi pada saat wawancara di stasiun TV yaitu Fox Business, dia kan telah menyatakan bahwa
Bitcoin adalah emas digital dan bahkan Bitcoin juga adalah salah satu aset internasional. Nah, jadi secara kesimpulannya, sebelumnya beberapa masyarakat itu selalu menyimpan aset kekayaan mereka itu ke dalam emas. Tapi ternyata kali ini beberapa orang itu mencoba untuk riset atau mungkin mencoba membandingkan antara Bitcoin dengan emas. Jadi secara kesimpulannya adalah more gold miners, more gold. More Bitcoin miners, more Bitcoin. Yang artinya lebih banyak orang-orang yang menambang emas, maka akan lebih banyak emas. Lebih banyak orang-orang yang menambang Bitcoin, maka akan lebih banyak Bitcoin. Tapi dari kedua aset tersebut itu tentu memiliki perbedaan yang begitu signifikan. Untuk emas, semakin banyak orang yang menambang emas, apalagi dengan beberapa orang penambang tersebut mendapatkan suatu sumber lubang yang begitu banyak menghasilkan emas, maka semakin banyak juga supply daripada emas yang beredar. Tetapi berbeda dengan Bitcoin, total supply Bitcoin itu sudah net dan juga mutlak hanya sekitar 21 jutaan koin saja. Disitulah yang bisa membedakan kenapa nilai Bitcoin bisa semakin mahal di masa depan, tapi untuk emas itu belum tentu. Karena untuk kelangkaan emas itu relatif, tetapi untuk Bitcoin kelangkaannya sudah mutlak. Jadi lebih kurangnya seperti itu yang bisa gue gambarkan, dan juga kesimpulan yang bisa gue ambil dari beberapa orang besar yang mencoba untuk masuk ke dalam sektor industri cryptocurrency dan juga mengangkat berita-berita positif untuk Bitcoin. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.